kesempatannya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pagi. Seperti yang sudah diketahui bahwa omset perusahaan selama 1 tahun terakhir ini mengalami penurunan yang cukup signifikan karena adanya pandemi COVID-19. Untuk itu saya ingin tahu kinerja di dunia di saat seperti ini. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Seperti yang sudah diketahui bahwa omset perusahaan selama 1 tahun terakhir ini mengalami penurunan cukup signifikan karena adanya pandemi COVID-19. Untuk itu, saya ingin tahu kinerja di saat seperti ini. Untuk manajer pemasaran, silakan laporkan hasil laporan. Terima kasih atas waktunya. Saya merasa tingkat penjualan mengalami penurunan di tahun sebelumnya. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan omset penjualan, tetapi permintaan produk kita kian hari semakin mengalami penurunan. Ya, kira-kira apa penyebabnya? Setelah saya teliti ke lapangan, permintaan produk kita menurun karena kurangnya minat dari pembeli untuk membeli produk. Selain itu, saat ini semakin sedikit orang yang berpergian keluar rumah sejak pemerintah memajukan untuk melakukan segala aktivitas dari rumah, sehingga hal ini membuat dampak terhadap kelangsungan bisnis, yaitu masyarakat hanya belanja seperti saja. Terima kasih atas penjelasannya. Permasalahan kita simpan terlebih dahulu. Selanjutnya, saya ingin mengetahui laporan kinerja bagian keuangan. Pada Ibu Komala, saya persilakan. Terima kasih atas waktunya. Berdasarkan data yang kami miliki, kondisi keuangan perusahaan tahun ini masih berada di kondisi stabil. Meskipun seperti yang disampaikan oleh manajer pemasaran bahwa penjualan yang sedang mengalami penurunan selama pandemi COVID-19. Setelah dianalisis mengapa hal tersebut bisa terjadi, ternyata penyebabnya karena tingkat penjualan kita tahun lalu sangat melampaui target. Karena itulah keuangan perusahaan kita saat ini masih terselamatkan. Begitu. Terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya dari bagian produksi, apakah ada keluhan? Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang Bapak berikan. Proses produksi masih berjalan dengan baik, hanya saja akibat COVID-19, permintaan konsumen menurun hingga akhir-akhir ini beberapa mesin tidak beroperasi karena jumlah produksi yang kita hasilkan berkurang. Terima kasih atas penjelasannya. Saran selanjutnya dari bagian admin dan gudang, apakah ada keluhan? Terima kasih atas waktu yang Bapak berikan. Semua produk yang berada di gudang tersisa dengan baik dan terawat, begitu juga dengan kegiatan administrasi yang berjalan dengan sebagaimana mestinya. Adapun satu-satunya masalah dari bagian kami adalah keadaan gudang yang mulai menyempit karena penjualan produk sedang mengalami penurunan. Sedangkan bagian produksi tetap memproduksi produk seperti biasanya. Hal inilah yang dikhawatirkan jika terus dibiarkan, maka gudang yang kita miliki tidak akan cukup lagi menampung semua barang yang sudah diproduksi. Terima kasih Ibu Regina atas penjelasannya. Baiklah, karena semua telah menyampaikan keluhan masing-masing dan kita sudah mengetahui beberapa faktor penyebab perusahaan mengalami penurunan. Untuk itu, apakah ada ide yang menyampaikan ide untuk kembali meningkatkan penjualan produk serta mengatasi beberapa kendala yang terjadi dari masing-masing bagian? Pendapat terkait dengan tingkat penurunan penjualan yang harus saya lakukan adalah memperbarui cara mempromosikan produk, karena bisa dikatakan bahwa dari tahun-tahun perusahaan kita selalu menggunakan cara yang sama dan cenderung monoton. Bagus. Menurut Anda, cara seperti apa yang efektif untuk kembali untuk meningkatkan penjualan produk kita? Maka menyala, saya sangat berpendapat dengan Bapak Andre. Hal tersebut memang sangat perlu dilakukan, mengingat di masa sekarang ini belanja online lebih banyak diminati karena lebih praktis dan bisa berhemat waktu. Beberapa cara yang bisa dilakukan, namun menurut saya paling utama adalah dengan melakukan promosi menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain sebagainya. Selain itu, kita juga harus mulai menjual produk secara online
di beberapa aplikasi seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain sebagainya. Jika boleh menambahkan saran, menurut saya untuk mengatasi permasalahan turunan penjualan yang disebabkan karena adanya pandemi, kita bisa merencanakan memproduksi produk yang lebih minimalis dengan harga yang tentu saja lebih terjangkau sehingga para konsumen tetap bisa membeli. Bagaimana dengan yang lain? Apakah setuju semua? Setuju, Pak. Dan selamat sejahtera untuk kita semua. Pagi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur hadirat Allah SWT, karena ya kita semua dapat berkumpul pada acara rapat pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Bapak Rizky Firmansyah selaku pimpinan, dan yang saya hormati Bapak Ibu kepada divisi yang sudah hadir dalam rapat hari ini, yakni pembukaan, pengarahan dari Bapak Rizky Firmansyah, laporan dari setiap manajer divisi, dilanjut dengan pembahasan inti rapat serta tanya jawab, dan yang terakhir penutupan. Langsung saja kepada Bapak Rizky Firmansyah kami persilakan untuk memberi pengarahan. Maaf, saya kurang setuju dengan pendapat Ibu Rosa, karena seperti yang disampaikan oleh Ibu Regina bahwa kondisi gudang semakin hari semakin sempit karena jumlah produksi tidak sebanding dengan penjualannya. Untuk itu, waktu dan memfokuskan pada penjualan produk yang sudah ada, kita bisa memberikan potongan harga 10-15%, terutama pada distributor, konsumen tetap, dan pembeli yang jumlah besar. Keuntungan yang kita dapat memang lebih sedikit, tetapi dalam keadaan yang sekarang ini saya rasa lebih baik mendapatkan keuntungan sedikit daripada barang tidak terjual sama sekali, dan perusahaan tentunya akan lebih merugi. Mungkin saran Ibu Mala lebih tepat, tetapi bukankah dengan memberikan diskon yang cukup besar akan membuat keuntungan yang didapat semakin sedikit? Nah, kita akan menggunakan saran dari Bapak Andre. Produk produksi akan dikurangkan dalam aplikasi sementara, dan produk yang masih tersedia dalam jumlah banyak kita akan lebih memfokuskan pada penjualan produk yang tersedia dan memberikan diskon 10 hingga 25%. Keputusan ini selain sebagai strategi peningkatan penjualan juga untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di bagian gudang. Bukankah itu, Ibu Regina? Selanjutnya untuk Ibu Satna, apakah semua yang sudah cukup atau ada lagi yang ingin disampaikan? Sekali Pak, saya rasa itu pilihan terbaik yang harus dilakukan saat ini. Sebelumnya, saya rasa saran-saran yang diberikan akan sangat membantu. Kami akan segera membentuk tim untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan promosi di sosial media dan juga hal-hal lain yang berkaitan dengan penjualan produk secara online. Kami akan berusaha membuat konten promosi yang menarik, baik visual ataupun dari diskon-diskon yang diberikan. Adapun yang ingin saya tambahkan adalah kami akan memperluas jangkauan promosi produk dengan mengajukan proposal kerja sama sebagai supplier pada perusahaan yang sebelum memakai produk kita. Dalam proposal tersebut kita juga akan memfokuskan pada potongan harga yang dibahas sebelumnya, karena saya rasa dengan hal tersebut kualitas produk serta kredibilitas yang perusahaan kita miliki rasanya akan mudah untuk menjalin kerjasama dengan perusahaan lain. Baik, saran disetujui, segera lakukan tindakan-tindakan terkait agar tujuan lebih cepat tercapai. Adapun untuk masalah dana yang dibutuhkan bisa dibicarakan dengan Ibu Komala setelah ini. Baik, Pak. Yang terakhir untuk Ibu Rosa, apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Saya ingin sedikit menambahkan saran bagaimana untuk lebih meningkatkan semangat kerja pada karyawan kita. Rencanakan liburan akhir tahun jika target perusahaan sudah tercapai. Arif, hal tersebut akan dipertimbangkan dan dibahas lebih lanjut nanti pada saat target sudah tercapai.
Baiklah, terima kasih atas semua pendapat Bapak Ibu berikan. Saya cukupkan rapat kali ini. Semoga strategi yang kita susun dapat berjalan sesuai harapan dan dapat mengatasi semua permasalahan yang ada. Selanjutnya saya serahkan ke sekretaris saya. Alhamdulillah rapat sudah berlangsung dengan lancar. Sebelum mengakhiri rapat ini, saya akan membacakan hasil rapat pada hari ini. Di antaranya yaitu yang pertama akan segera dilakukan servis dan pembersihan pada mesin-mesin produk. 2. Melakukan promosi melalui media sosial. 3. Menjual produk secara online. 4. Mengurangi proses produk dan menghentikan sementara produk pada produk yang masih tersedia dalam jumlah banyak. 5. Fokus pada penjualan produk yang sudah tersedia dan memberikan potongan harga sebesar 10-25%. Yang ke-6, mengajukan proposal kerja sama sebagai mendengar ada perusahaan yang belum memakai produk perusahaan dengan memfokuskan pada potongan harga, kualitas produk dan kredibilitas yang perusahaan kita miliki dengan klien. Yang 7, rencana liburan akhir tahun bagi karyawan kita, target perusahaan terpenuhi. Demikian rapat pada hari ini, semoga kedepannya perusahaan kita semakin maju dan berkembang. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Selamat siang dan selamat beristirahat.